Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Brodi. Gua sekarang lagi mau ke bandara jemput temen gua lagi. Temen gue yang dari Malang itu tuh, yang penulis sukses. 2 minggu yang lalu kalau nggak salah gue tuh udah jemput dia ke bandara. Dan kita tuh bikin vlog. Sebenarnya sih semuanya udah berjalan lancar, udah oke, udah selesai. Tapi begitu gue mau edit videonya, gue bawa ke rumah temen gue, ternyata kamera gue settingannya salah Brodi. Gue ke settingnya yang slow motion, jadinya gagal semua Brodi. Jadi semua gambar yang direkam di kamera gue tuh slow motion. Karena gue juga baru beli kamera, jadi gue belum tahu settingannya kayak apa. Sekarang gue mau jemput dia lagi, insya Allah kita mau bikin vlog lagi. Mudah-mudahan nggak gagal ya Brodi, karena dia ini rencana mau ke Eropa, ada kerjaan di sana bersama teman-teman yang lain. Mau tahu kemana nanti gue ya. Oh ya, buat yang mau lihat video motionnya kayak apa nih, kayak gini nih, ntar gue liatin cuplikannya dikit ya, nih kayak gini. Nah, kayak gitu Brodi. Parah kan ya? Udah capek-capek bikin, udah bangun pagi gue bandara bela-belain. Hasilnya kayak gitu. Temen gue udah niat mau bantu editin, malah tuh promotion gitu langsung pas di temen gue lemes gitu yang, ya ampun kok bisa sih kayak gini. Nah sekarang ini gue mau jemput dia, sekarang udah ada di bandara. Sampai dari jam 12 lewat 10 kalau nggak salah. Berhubung dia ada nyuruh gue beli sesuatu, jadi gue agak telat jemput dia. Mau tahu keseruannya kayak apa? Pantengin terus ya. Guys, Brodi, ini orangnya nih. Ini beli yang itu. Kita ketemu lagi dengan Ibu Eca Prasetya. Lu kenapa nggak beli yang kayak punya gua aja sih? Murah. Tapi kualitasnya sama aja. Tapi iya, udahlah, susah guys kalau orang udah sukses kayak gini. Enggak Mau beli barang murah. Enggak, ya Allah, enggak. Ya Allah, tanda-tanda akhir zaman, Brodi. Ini apaan sih? Ini tempatnya nanti aja ya. Nanti di hotel aja Gua apa di mana aja. lapar, Sekarang kita makan dulu. Ini enggak ke hotel. Kemana? Ke mall aja. Di mana? Ke mall mana? Terserah. Nih sekarang pakai dulu, kita keluar dulu dari sini. Iya. Ngobrol-ngobrol santai dulu, ngobrol-ngobrol asik. Karena Ini udah kerekam bener enggak ini? Udah 9 menit itu. Aduh, guys, ini kayaknya dia mau ke Paris. Bukan urusan kerjaan, ini menjadi TKI kayaknya ini. Banyak banget Itu urusan kerjaan kayak gitu dong kalau TKI. Bawa barangnya. Ini apa? Itu memorinya 2. Salah gue mau nanya sama kita. Enggak tahu apa-apa aja. Nanti gua bantuin dah. Hampir sama apa nih. Katanya ini ada mikrofonnya. Ada di bawahnya, lu lihat. Enggak yang sama gue. Jadi dia enggak bakalan. Ada kayaknya yang ini kayaknya. Kayaknya gua nggak tahu di bawah. Tuh. Tapi kok dia enggak ada tulisan. Baru sampai yang dilihat kamera guys. Padahal gua mau wawancara dia. Gimana nih Brodi? Ampun deh Brodi, pusing gua. Oh ini panggilannya Brodi nih sekarang. Gua nggak tahu, gua mau Brodi mau guys. Udah dah, buat campur-campur gua dah. Kalau guys sudah hampir kebanyakan. Jadi bagaimana Ibu Eca? Hasil rekaman kita kemarin tuh benar-benar membuat gue Stres. bukan stres sih, Sebel, gemes. kesel aja gitu. Udah semangat, ada temen gua kan yang mau bantuin edit. Oh temen lu siapa? Kebetulan dia kan yang punya RH Entertain, jadi Oh gue pikir yang punya itu apa? dia cukup banyak lah, cukup lengkap ininya peralatannya. Dia alhamdulillah kan dia mau bantu edit. Dan lu tahu apa yang terjadi? Udah sampai sana gue buka filenya
slow motion semua, gue langsung ngedrop. Untung lu masih kesini gitu. Masa gue nggak kesini sih? Ya maksudnya dalam waktu dekat Nanti lu ini. kangen. Ntar kalau lu kesini lagi lu udah nggak laku kan, males gue juga wawancaranya. Ya kan guys, orang-orang kayak dia gini kan bertahannya paling berapa lama Brody? Ya tapi kita doakan semoga jahat banget. Ibu Eca ini akan menulis buku layangan putus jilid 2. Yang happy nggak? Hah? Yang happy nggak tulisannya Yang happy happy dong. bakalan. Iya, oke. Astagfirullahaladzim. Ini sekarang kita pakai masker apa enggak nih? Aku udah Buka dulu PCR lah. guys. Nah ya guys, ini Brody. karena saya mau tanya jawab ke dia, jadi kita buka masker dulu ya. Aman insya Allah. Ya aman. insya Allah aman lah. Kita udah kan penerbangan sekarang kan harus PCR, harus Enggak harus antigen kalau yang Antigen. udah Oh, antigen dong vaksin. ya? Ini kita vaksinnya sampai udah yang ketiga. Tapi Oh, kalau ke ini udah. aku kasih tahu ya kalau kita ke Emang luar lu negeri. udah ketiga? Ya kan kalau ke luar negeri tuh ke Bukannya Paris. booster yang ketiga? Iya Cih. itu. Paris di mana sih? Enggak kalau Paris cuma yang penting vaksinnya udah lengkap 2 kali tapi buat masuk ke Paris Fashion Week. Oke. Cucu loh ibu ini. Sekarang gaya loh, mau beda loh zaman dia waktu di Bali waktu itu nggak kayak gini loh orangnya. Harus. Oke, Brody, sekarang gue udah sama orangnya yang gue ceritain. Sebenarnya kita udah bikin vlog di 2 minggu yang lalu ya kalau nggak salah ya. Cuma apa daya karena gue juga masih gaptek, Baru 2 minggu yang lalu kan sih. kameranya juga baru beli, jadi apa? Ya itu tadi. Jadi kesetting ke slow motion, jadi gagal. Jadi gue gagal untuk menayangkan. Jadi nah ini insya Allah mudah-mudahan Ini kita makan Ini. di mana? ini di Jakarta aja. Ya, di Ini Jakarta sukses di ya. mana? Ya, nanti gampang di mall. Nah, Bu Eca, gue mau ada pertanyaan buat lo. Kita tanya-tanya dia ya, Brody. Lu nyangka nggak sih setelah nulis buku ini bakalan ya, banyak yang antusias sampai diajak bersama untuk dibikin filmnya, bahkan sampai di filmnya ada salah satu scene yang menjadi viral. Nggak tahu itu dari kata-kata buku lo apa nggak, saya juga nggak tahu. Gue juga nggak tahu. Nah lu nyangka nggak tuh kayak gitu, dan sampai sekarang lu diundang sama beberapa youtuber ternama di Jakarta. Ayo jawab dong. Nggak nyangka, sama sekali nggak nyangka. Jadi emang kalau cuma berdasarkan novel, based on novel itu kan cuma pengen nulis aja. Bawaannya cuma menumpahkan tulisan hanya dengan saya dan kertas, gitu. Saya dan kertas orang lewatnya ini. Oke. Kayak gitu, pokoknya cuma sekedar pengen nulis aja, nggak pernah berharap Nggak mau pernah berharap ya. ya, nggak pernah berharap akan booming sampai sampai antusiasnya sampai begini, sebegininya gitu, nggak pernah ke arah sana gitu loh. Oh nggak pernah guys. Hmm. Terus setelah lu menulis itu berapa lama salah satu PH di Jakarta menghubungi lu mau diajak buat sinetron apa film? Sinetron ya? TV series ya? Awalnya film. Awalnya film, Jadi Itu setelah berapa lama lu nulis? Setelah berapa lama buku lu terbit maksudnya? Jadi kan ini kan proses terbitnya masih panjang. Awalnya kan yang aku tulis itu tuh kayak cuplikan lah, apa sih? Cuma niatannya cuma nulis kayak cerpen gitu. Satu cerita habis. Ternyata tuh. Oke. Ternyata itu nggak kayak gitu jadinya itu tuh malah seperti cerita yang bersambung gitu loh. Maunya tuh udah selesai satu bab gitu kan, udah besoknya dikonsistenin buat nulis lagi sebab lagi. Itu tuh gue tulisnya tuh di Facebook. Oke. Nah terus? Nah itu udah 3 tulisan yang naik, animonya baru Salah meledaknya itu tuh meledak dari apa namanya antusiasnya si pembaca lah gitu ya, di grup itu tuh rame banget gitu Van. Nah itu tuh yang bikin aku kaget juga gitu, sampai kayak gini banget ya, itu bikin gue keder, gue hapus jadinya. Kenapa dihapus?
kaget gitu. Kaget? Sampai kok responnya gini banget gitu ya. Itu tuh Oke. bikin gue deg-degan. Kan sebenarnya diriku tidak terlalu menyukai spotlight sih. Shit. Sebenarnya yang tahu lebih banyak tentang tulisan lu tuh bini gua sih. Kan gue Gua malu. juga nggak terlalu. Nah, Nah. terus tiba-tiba kok bisa sih si PH ini hubungin lu tuh Nah. melalui apa? Melalui Facebook lu juga Setelah gue Apakah take down Instagram? itu, Hmm. setelah gue take down itu malah berdatangan. Jadi ada 4 lah. 4. Dua itu benar-benar penerbit. Yang 2-nya lagi tuh PH besar yang udah ada filmnya, udah ada apa rumah produksinya untuk buku dan film. Oke. Nah yang 2-nya ini juga ngubungin aku, cuma yang paling getol ya yang salah satunya ini. Sebelin aja lah. Kenapa MD yang lu harus pilih? Karena dia bayarannya lebih gede kah? justru yang lain-lainnya belum ngobrol masalah bayaran. Terus MD langsung. Udah ya penerbit ada satu sih udah ngobrolin royalti sih. Wih. Tapi karena itu ini cuma untuk buku. Kalau yang di MD ini enggak. Yang di MD ini dia bener-bener datang ke gue, ngejar teman-teman gue, nyari tahu nomor teleponnya adik gue. Waduh. Iya. Siapa? teman-teman Om ngajar Sanjay, gue. Om Sanjay ya? Bukan, siapa? Kan saya tahu saya kan di sana castingnya kan Om Sanjay. Nggak tahu sekarang Itu masih zaman nggak tuh? dulu kali. Oh, sekarang udah beda ya? Nggak tahu sih, mungkin masih Tapi Om kenal kan? Sanjay. Kemarin ketemu sama Om Sanjaynya? Enggak. Enggak. Oh, enggak. Oh, bukan berarti ya. Terus? Apa lagi? Gue lupa namanya. Ini dari publisher. Jadi dia tuh penulis juga. Jadi MD tuh punya namanya RDM kan. Punya tim publikasi lah. Kalau sekarang kayaknya pindah alih deh untuk buku-buku itu dibawahi sama tim publikasi MD kalau nggak salah gitu. Itu mereka jadi memang punya percetakan, memang punya penerbit buku gitu loh. Oh iya. Nah iya. jadi mereka mau nerbitin bukunya, ini dijadiin tulisan, jadi novel dulu mereka yang nerbitin, terus ini dijadikan film ke depannya gitu. Jadi yang dibeli ke gue itu tuh ide ceritanya apa sih? Sama judulnya. Nah, Kalau judulnya judulnya. sama nggak sih? Judul buku sama Sama. sama ya. Jadi Gue yang nggak pernah nonton. Sebenarnya gue tuh nggak pernah nonton sinetronnya. nah, Tapi serial. tapi yang viralnya tuh gue lihat gitu loh, dan kebetulan juga yang main kan saya kenal gitu. Gue kenal Siapa? si Reza Rahadiannya, Kenal lu? gue kenal. Nah, Nainong. oh iya, Mbak Inong. Nah tuh, ini guys, salah satu contohnya nih guys. Saking sibuknya dia, kebetulan ada kakak saya mau minta bukunya dia plus tanda tangannya si ibu penulis ini. Nah ini tuh udah gue minta dari yang berapa sih waktu yang kedua, yang sama Ricis ya di sini ya. Tahu dong, gue baru dikasih hari ini dan gue nggak enak sama kakak gue yang namanya Mbak Inong. Sorry ya, ini bukunya baru dikasih sama orang yang langsung. Kalau mau salahin DM-nya orang yang langsung, nih orangnya nih. Gitu. Nih, by the way makasih ya, nanti gue kirimin tolong belakang. Nah oke. Nah terus kan setelah udah diundang sama pertelevisian untuk bikin serial seperti itu, Pertelevisian belum berani. pertelevisian. Masih Itu kan udah sempat nayang per di YouTubean. RCTI kan kemarin ngomong. Oh. Udah ulangan ya? Iya, ulangan. Oh, udah Iya, ulangan. itu filmnya apa serialnya kan, Serialnya. bukan gue nya kan. Gue nya enggak. Maksudnya enggak tampil belum pernah bilang tadi diundang di televisi enggak. Oh iya maksud. Bukan maksudnya film di Oh, si film sinetron karyanya, bukan diundang televisi. Nah, terus Serialnya. setelah itu kan udah mulai banyak juga youtuber terkenal yang mengundang lu untuk membagi cerita ya kan. Pertama waktu itu lu datang, gue jemput juga itu yang waktu pertama kali itu yang di The Sungkar Family ya, itu benar nggak? Yang pertama, terus yang kedua di Ricis ya, itu gue jemput juga guys. Yang ketiga ibu ini bikin visa guys, salah satu gedung orang terkenal lah di bagian kecantikan, tau lah ya, biar cucok gitu. Nah ini yang keempat nih, dia kesini gua jemput juga. Nah sekarang gua mau nanya lu Cak, dengan lu kan dokter nih, dokter hewan, lu kan di Malang juga nggak nganggur kan, nih Pak, ada yang harus lu tanggung jawabkan di sana, ya kan, yaitu pasien guguk lu tuh lah, gitu. Nah dengan kesibukan lu sekarang ini sering bolak-balik Jakarta, apakah mengganggu pekerjaan lu yang ada di sana kah? Itu yang pertama. Yang kedua, lu merasa enjoy nggak dengan pekerjaan lu sekarang dengan diundang-undang youtuber ternama di Jakarta? Tolong dijawab. Kalau
mengganggu. Insya Allahnya tuh alhamdulillahnya juga gue udah punya tim. Jadi di tempat praktek gue sekarang udah ada 5 dokter. Wih, anak buah lu 5 dokter. Wih, masya Allah guys, udah punya anak buah lo dia 5 orang. Terus? Ya udah dokter hewan juga gitu kan. Jadi konsultasi sama gue tuh bisa lewat online gitu loh. Jadi pengobatan, treatment semuanya gue arahinnya lewat online. Mungkin mereka memang akan membutuhkan gue pada saat operasi. Nah kalau operasi itu tuh bisa gue jadwalin gitu loh, kecuali yang emergency memang. Nah untuk sekarang memang kalau yang tipikalnya emergency belum bisa gue tanganin. Kalau perlu surgery, tapi kalau pengobatan aja anak-anak insya Allah udah pada bisa. Udah bisa ya, jadi nggak rancu ya, maksudnya nggak ada sampai anjingnya bermasalah ya. Enggak, insya Allah. Insya Allah enggak ya. Terus yang kedua kalau masalah sekarang enjoy apa enggaknya masih kaget sih gue, dan gue paham banget yang namanya apalagi entertain kan bapak udah duluan ya. Tapi gue kalau jujur lu jago lo depan kamera, bener lo, nggak ada kaku-kakunya, acting nangisnya juga. Aduh, gue namanya kalah gue aja udah bertahun-tahun nggak bisa lo kayak lo kayak gitu. Nggak setiap bertemu sama yang orang yang sudah ada nama, yang udah banyak yang tahu tuh gimana sih gimana ya ngomongnya, maksudnya siasat tuh untuk menghadapi mereka. Kan lu belum pernah tuh tiba-tiba diundang kayak gitu. Nah itu yang gue tanya, nyaman nggak? Apa lu malah happy? Apa emang lu cepet nanggapnya gimana? Ya kayak lu kenal gue aja gimana sih, gue sama orang baru gitu. Ya gue kenal lu kan bukan artis, jadi biasa aja kali waktu itu. Okay, sekarang sih udah deg-degan juga gue nih. Lebay banget sih. Enggak maksudnya gue waktu kalau kan emang apa sih, mungkin ngeblendnya cepet kali atau gimana, gue nggak paham deh. Cuma kalau untuk yang kondisi sekarang gue tuh orangnya suka strict atau suka ngeflorin. Kalau gue nggak nyaman ya gue nggak nyaman. Kalau gue nggak pengen disenggol yang bagian itu ya jangan gitu. Jadi kalau misalnya di depan kamera ya insya Allah sudah melalui tahapan yang gue seleksi lah. Gitu. Jadi ya udah, kalau dibilang enjoy nggak enjoynya, gue suka traveling. Tapi emang belakangan ini kelihatannya padatnya ajib gitu ya. Ini abis ini masih ada lagi? Kaget. Pulang dari Paris nih? Dari Paris kan gue lanjut ke Turki. Wih, masya Allah, ke Kabudekia. Alhamdulillah guys. Tapi buat photoshoot doang. Besti, akhirnya kesampaian juga jadi nih. Besti lagi nih, bukannya Brody. Kesampaian loh dia ke Kabudekia ini bersama anak-anak, ibu apa gimana? Yang sama anak-anak akhir bulan. Berarti ini gue cuma kerja ini nih. Yang sama tim sekarang ini apa beda lagi? Bukan nanti? beda. Oh beda tim. Masya Allah. Jadi tim yang nanti bakalan balik ke Indonesia, gue bablas. Oh berarti ini balik dari sini, dari Paris ini balik dulu ke sini, terus berangkat lagi. Oh langsung. Bablas ke dengan tim yang berbeda. Beda. Oh, jadi janjiannya di luar. Janjiannya temannya di sana. Itu. Sekali ya. Kita tunggu terus guys. Pulang nggak lama gue di Turki, paling 4 hari. Oh jadi abis pulang karantina, abis karantina Bajo. Apa? Bajo. Masya Allah, mau siapa lagi lu? Gue pengen banget ke sono. Aduh, lu kalau diundang banyak, undang gue mau ke sono. Kebun Bajo, Masya Allah. Ayolah. Oke, balik lagi, jangan potong-potong. Maksudnya berarti lu nyaman ya, maksudnya nggak ada grogi sama sekali ketemu sama. Dibilang grogi, ya ada groginya. Baru gitu berhadapan sama kamera kan. Yang sama Irwansa ya? Yang pertama banget, Desungkar Family ya. Terus yang pertama banget Desungkar. Itu itu grogi banget memang. Tapi ya udah ngalir gitu aja ke sininya. Ya itu tadi, kalau ada yang gue nggak nyaman, gue nggak mau, gue florin aja. Jadi udah sesuai seleksi gue. Intinya ibu ini juga memilih-milih, kan sembarangan ngambil juga. Tapi kalau menurut gue sih sebenarnya sih ya, kalau lu diundang dari tempat 1, kedua, gitu, ketiga, menurut gue sih pembahasannya nggak jauh-jauh juga sih. Sebenarnya lu udah nonton di tempat yang 1 juga udah cukup menurut gue ya. Nggak perlu harus nonton di B, di C, di C lagi ya. Paling juga kalaupun ada pembahasan paling nggak jauh-jauh beda, tipis lah gitu ya. Oke, terus nah ini gue mau nanya tentang kita ke lu PP kan aja ya. boleh Nanti itu ada tempat massage, gue pengen massage. Oke. Tenang. Gue wawancara lu dulu nih. Iya. Terus lu waktu yang kedua kesini itu kan lu bersama anak-anak lu ya, yang
yang sama mama dulu itu sama waktu diundang sama Kak Ricis ya waktu itu ya. Nah itu bersama nyokap, ibu lu sama anak-anak. Nah itu pertama kali gue ketemu semua sama anak-anak lu. Yang empat anak lu ada 5 ya totalnya ya. Anak gue 5 tapi yang terakhir kan nggak ada. Iya gue udah tahu. Maksudnya berarti yang 4 ini gue baru ketemu. Pertama kali ketemu tuh pada saat tuh diundang sama Ria Ricis ya, Ria Ricis ya. Nah itu gue pertama kali guys, waktu gue ke Bali dulu yang sama istri gue tuh lu belum masih punya 2 anak ya? 2 apa 3 sih? 3 deh kayaknya pokoknya sama. belum 4 itu. Nah itu, nah intinya kemarin yang dia ke Jakarta yang diundang kali itu baru pertama kali gue ketemu sama semua anak-anaknya guys, anak-anak ibu AFS ya. ASF. Apa? ASF. ASF. Nah, gue mau nanya nih untuk pengurusan anak. Itu siapa sih yang bantu kan sekarang udah sendiri nih. Nah itu kalau lu pergi-pergi begini di sana tuh siapa? Ada ya? Mama. Jadi ya? Mama sekarang Mama. kan apa namanya sejak gue pindah ke Malang, beliau juga ikut pindah. Emang tadinya Mama di mana? Sama Rinda. Oh sama Rinda. Oke. Terus ada Mbak juga. Jadi ya udah alhamdulillah. Nah kalau lagi gue tinggal kayak gini, biasanya gue minta tolong Vivi itu. Vivi, oh ya udah ada Vivi juga ya. Vivi. Nah Vivi ini teman kita juga dari Bali guys. Dan dia juga hijrah ke Malang mencari rezeki di sana, karena mau buka usaha di sana. Iya. Terus. Nah terus kan Vivi kan megang salah 3 dia megang resto, suaminya lah yang megang resto di Malang situ kan. Itu banyak ininya loh, apa namanya, banyak apa sih staffnya yang bisa dipinjem kalau misalnya untuk jaga. Yang kayak kemarin ke Jakarta kan staffnya dia yang gue pinjem. Oh iya, tapi dia ikut kan ke sini. Maksud gua kalau lu tinggal gitu loh di sana. Iya, gue minta buat di rumah. Oh, di rumah. Buat bantu di rumah. Dan mereka nggak rewel gitu nanya-nanyain ini mangkok mana sih pergi-pergi mulu? Alhamdulillahnya udah mengerti ya? Iya, anak-anak tuh apa sih namanya? Yang nomor 3 yang kritis, yang suka mami kemana sih? Mami kok nggak pulang-pulang? Ah itu nomor 3 sama nomor 4. Tapi nomor 4 masih main banget kan, jadi dia bisa diseliurin. Kalau nomor 1 sama nomor 2 udah mulai padat, udah mulai punya teman sendiri. Ini ya. Kalau yang nomor 3 basi sih, masih suka nanya. Tapi ini video call tetap ya. Sekarang kan zaman juga udah canggih, jadi ya kalau ini emang pengen lihat anak tinggal video call kan ya. Nah terus sorry nih, gue agak bahas. Kalau bapaknya anak juga masih suka ini kan ya? Masih mantau itu lu nggak ngebatas-batasin kan? Nggak batasin lah, pokoknya semampunya dan sebisanya dan selonggarnya beliau, mau main ke rumah, mau jemput anak-anak, ya silakan. Tuh guys, contoh yang baik. Jadi apa ya, anak itu seharusnya dibebasin gitu untuk orang tuanya ya, kalau menurut saya sih, atau yang emang lain. Mas Topan ada temennya yang menghalang-halangi bapaknya nggak? Ya enggak kan, ada. Kalau setiap orang yang udah dalam berkeluarga itu kan anak nggak boleh sama bapaknya lah, mau hak asuhnya ini anak ini kan ada yang kayak gitu. Tapi jangan gua ngomong begini lu nanti pada pisah semua, nggak boleh begitu juga maksud gua. Ini contoh yang baik, maksudnya ya walaupun kita udah tidak bersama, tolong anak-anak itu jangan jadi korban gitu loh. Kalau emang sampai saya dengar kemarin yang waktu wawancara kemarin apa untuk masalah pendidikan anak-anak ke depan tuh dia udah kasih tahu ya, nanti di sini aja akan ada dibangun di Malang. Itu benar itu ya? Iya, jadi ngobrol sama dia sama bapaknya anak-anak itu udah mulai nyaman lah gitu gue. Ngobrol diskusi diskusi sama beliau itu. Ya lu kan tahu sendiri kan teman Anda kan? Iya teman. Guys pokoknya ya saya gini ya guys, saya kenal mereka waktu itu di Bali dari zaman mereka belum nikah sampai nikah. Dari mereka masih peyek sampai menjadi seorang juragan 100, bukan juragan 99 lagi. Juragan 100. Gue tahu banget perjuangan mereka, dan kalau gue tuh kesusahan makan di Bali, mereka yang ngasih gue makan. Ya enggak, intinya mereka itu udah kayak saudara gue sendiri guys. Walaupun beda orang tua tapi udah kayak saudara lah ya, gitu. Makanya ketika ibu ini ke Jakarta, gue ada waktu luang, kebetulan gue emang sekarang udah nggak kerja di rumah kan, jadi ya gue sempatnya untuk menjemput ibu ini. Dulu itu waktu sebelum ini bapaknya anak-anaknya dia juga sering datang ke Jakarta, sering ketemuan, jadi ya silaturahmi lah kan.
di agama Islam itu kan silaturahmi itu kan pahala, memperpanjang umur, benar nggak sih? Membuka pintu rezeki. Membuka pintu rezeki juga. Jadi nggak segala sesuatu itu berdasarkan materi, harta, kemewahan. Siapa sih so ini banget gua. Pokoknya begitulah guys. Jadi intinya gue kenal mereka itu di Bali. Gue sempat kerja di Bali selama 6 bulan, bangun hotel di sana dan kenal mereka ini di sana bersama teman-teman yang lain. Terus Ya gitu, jadi Nah, pokoknya jadi komunikasinya sama dia ya sama seperti dia seperti yang lu kalau lagi ngobrol sama temen lu gimana ya, gitu, udah enak. jadi intinya insya Allah nanti mau bersama-sama mendidik anak ini dengan baik sampai pendidikan yang tinggi ya. Amin. Gitu, amin. Nah, terus apa lagi yang gue mau tanya ke lu ya? Udah makan belum? Nah ini guys, Jenny sebenarnya sibuk banget, jujur aja nih. Tadi aja baru sampai bentar lihat aja kan, tadi baru ambil koper apa, udah langsung ke wawancara karena emang ibu ini mepet banget waktunya. Ini aja gue masih di jalan tol nih untuk wawancara dia, dan dia lapar, gue udah wawancara kayak gitu. Nah ada ide nggak guys mau makan di mana? Dia mau makan nih, dia katanya mau PP. Oh jadi semua urusan yang ini sudah beres semua ya, tinggal Apa? berangkat ya. Kapan berangkatnya? Nanti malam. Hah? Nanti malam ini? Katanya besok malam. Malam ini sayang. Oh gitu, pantes Makanya lu. gue bilang nggak ada hotel. Nah terus Jadi pantes langsung. dari tadi malam tuh kiriman banyak banget ke rumah gue guys, buat persiapan dia ke Eropa. Sampai gue tanya, lu ini mau jadi TKI mau pindah sih? Banyak banget barang yang dikirim. Oh nanti malam. Pantesan lu minta tolong pikir gue yang di sini. Gue pikir tuh kemarin gue sempat mikir kok nggak hari ini aja belanjanya, jadi gue bisa temenin kemana-mana gitu. Oh nanti malam ini. Oke. Gitu. Jadi gitu guys, jadi ibu ini nanti mau melanjutkan perjalanannya, ada pekerjaan bersama teman-temannya dia di Eropa, di Paris. Kita doain ya semua di sana lancar, karena kan kita tahu di sana kan lagi perang tuh tetangganya ya, Rusia sama Ukraina. Gue bukan apa-apa, Cak. Gue itu ngeri ada rudal yang nyasar-nyasar kemana ya kan, memanas ya, jangan sampai lah. Kita doakan aman Ya, sampai amin. balik sini ya, Amin, insya Allah. amin. Nah terus Kan kalau Rusia itu sama Ukraina itu kan dia daerah Rusia Timur ke sana jauh tapi banget kan Eropa, kan. Prancis kan udah mulai mau bantu-bantu katanya, tapi Masa udah sih? ya iyalah, Prancis kan mau bantu apa nggak ngerti Amerika, tapi kan nggak ada, jangan sampai lah. Nah terus gue mau nanya lagi nih, nama lo itu sebenarnya Eca apa Eka sih? Kok tiket sama itu lo beda, gimana ceritanya? Gue juga baru sadar. Tiket apa? Tiket lo kan namanya Eka, Iya. nama tren lo kan Eca, jadi gimana bisa ceritanya begitu? Apa salah tulis Nama KTP? Enggak, nama Nah. gue emang Eka Nur Prasetyawati. Pakai K ya guys, Iya. bukan C. Ini selama ini kan orang pada C. Ya, terus Cuma dari kecil itu nenek gue nah, itu suka manggilin Eca gitu, terus adek gue juga. Jadi ya udah, emang nama kecil. oke. Gitu. Gue juga baru tau pas dia kan kalau gue mau jemput dia ngirim tiketnya dia kan. Gue lihat, oh ini Eka yang bener. Ini yang salah ketik tiket pesawatnya apa dianya? Oh ternyata begitu sejarahnya. Nah terus yang pertanyaan kemarin gue baru ingat lagi nih. Setelah ada masalah waktu itu di Bali, kan hijrah ke Malang tuh. Kenapa harus Malang? Nggak ke Jakarta, nggak ke Samarinda di kampungnya mama di sana? Nah itu kenapa? Karena mungkin yang akses menurut aku apa sih, Malang itu tuh nggak asing gitu loh buat Atau gue. nggak, kenapa nggak stay tetap di Bali gitu ya? Kenapa Malang gitu? Iya. Ah. Intinya yang pertama kalau misalnya tetap tinggal di Bali itu menurut gue susah untuk mendidik anak-anak di sana. Maksudnya oke. pun sebelum nggak ada masalah itu wacana untuk pindah dari Bali itu udah ada. Oh, Wacana sama untuk- ayahnya juga nih. Tapi Nah, ayahnya dia mau. dia ngajakin juga. Ini manggil, ntar dulu, ini anak-anak panggil ayah apa ya? Dedi. Uts, Dedi. Kenapa nggak Abi? Dedi. Oh Dedi, oke. Terus, Dedi. oh udah sempat ada rencana itu. Udah ada wacana lah, kita Ada ngobrol-ngobrol wacana. tuh udah ada gitu kan. Hmm. Cuma dia pengennya itu tuh ke daerah timur, jadi kayak Bima, Sumbawa gitu loh. Masih Nusa Tenggara Barat sih, tapi kan udah agak masuk ke timur. Berarti usaha yang ada di Bali ditinggal buat orang gitu, dia pantau. Yang penting udah autopilot. Oke. Yang penting kan kan adik aku waktu itu masih ikut bantu. Ah. Terus apa namanya, keluarga lah yang Iya. yang pantau gitu, yang udah diamanahin gitu. Oke. Rencananya begitu dulu dia. Terus? Gue pengennya ke daerah
Jawa aja, ngapain Oke, jauh-jauh lagi sih gitu siap. loh. Maksudnya tuh kita tuh di Bali aja tuh udah repot loh. Maksudnya kalau mau pulang kampung ke Samarinda harus dari Surabaya dulu, yang ada pesawat langsung Samarinda. Kalau dari Denpasar pesawatnya ke Balikpapan naik jalan darat lagi ke Samarinda. Terus kalau mau ke rumahnya doi di Probolinggo harus pakai mobil 10 jam. Nah kalau kita mau ke Sumbawa, ke daerah timur lagi, mau berapa puluh jam lagi nyampe, sementara kita bawa anak tuh banyak gitu loh kan. Yang gue tuh mikirnya kayak gitu kan, jauh gitu. Cuma kan beliau kan mikirnya menyebarkan dakwah lalala gitu. Itu bagus sih, bener juga. Oh iya dong, harus dong. Cuma gue waktu itu masih apa sih, wacananya tuh masih, pun wacana tuh masih debat-debat gitu lah, debat-debat manja gitu. Astagfirullahaladzim. Dan Tapi kita sebenarnya gue jujur ya, lu berdua tuh seru loh jadi orang. Seru, gue beneran, gue tuh Iya kan, emang orangnya paling nggak seru. pernah kaku main sama orang tuh. masa Terus iya? Robipon sama istri, siapa Bubun ya? Bubun, Beta Bubun Bun. ya, terus Ian ya, pokoknya asik-asik lah. Nempel. Teman-teman di Bali tuh enak-enak. Perantau semua ya tuh ya, mereka tuh ya. Betul. Agus gitu. Yoi, gitu. Ya udah, terus apa? Pikiran gue tuh ke Malang. Satu mungkin karena adik gue ada di situ juga, kuliah kan ya di UNAS di Brawijaya. Oke. Terus yang kedua, menurut gue tuh hawa Malang tuh enak gitu, adem gitu. Oke. Nggak crowded kayak di Surabaya, apalagi Jakarta enggak deh, tinggal di Jakarta enggak. Oke. Terus kayaknya living cost-nya di sana tuh nggak semahal di Bali gitu kayaknya gitu loh. Dan kalau misalnya gue mau pindah, 3 faktor yang mau gue jadiin tempat tujuan awal itu adalah pendidikan, kesehatan, sama lingkungan lah gitu. Lingkungannya tuh agamanya mendukung gitu kan. Ya kan? Benar. Ya. Terus? Ya kan itu mayoritasnya kan kita kan muslim gitu di Iya. sana gitu kan. Jadi enak aja, senang. Terus pendidikan di sana itu universitas lengkap Banyak, juga, banyak. bagus-bagus juga. Bagus. Terus pendidikan, kesehatan juga kayaknya kalau buat apa? Nyari dulu. Kalau kesehatan nyari rumah sakit yang bagus juga kayaknya nggak susah deh. Gitu. Nah, Ya kayak udah. gitu, guys. Oh, kalau di Sumbawa ntar yang ada siapa? Puskesmas. Gue belum pernah ke Sumbawa jadi gue nggak tahu. Enggak deh, Sumbawa udah bagus juga. Udah kan. bagus. Iya dong. Udah harus ini Cuma kan dia maunya mintanya yang agak ke dalam lagi gitu. Nah, terus oke lah. Jadi itu alasannya itu ya, karena di situ ada adik juga ya kalau nggak salah ya kuliah. Jadi pilihnya mana? Nah, ini kalau sampai seandainya nih, teman-teman nih ada yang nonton dari Malang nih, pengen tahu Dokter Echa tuh prakteknya di mana sih? Di Yang punya piaraan gitu. Nah, itu boleh nggak tahu di mana di Malangnya gitu? di Sigura-gura di Jalan Sunan Kalijaga nomor 1. Wah, tuh. Malang. Gua nggak tahu, guys. Mudah-mudahan yang lain pada tahu ya gitu. Nah, oke. Cukup sampai di sini dulu ya, guys, obrolan kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini kameranya nggak masalah ya. Karena jujur aja nih, aduh kemarin udah ke slow motion, udah ini jadi harus Pacific Place. ngurang lagi. Ini gue mau nganter ibu ini makan dulu ke Pacific Place. Jadi nanti rencana gue juga nanti kalau ada rezeki pandemi udah berakhir, gue akan rencana mau main ke Malang Yeay. bersama Amin. apa Sama keluarga anak gue, anak istri untuk berkunjung ke rumah ibu ini. Sekalian gue mau bawa kucing gue mau sterilin ke dia. Ini di mana keluarga gue nggak tahu lah gitu. Pondok Aren. Iya benar. Terus apa namanya? Lu ngomong dah. Jangan lupa di subscribe, di apa? Jangan lupa di subscribe, terus Di like, di share, di share dan komen. di komen. Nih kalau sampai 1 juta subscribe, ini yang duduk di sini sekarang kan ibunya ASF. Nah nanti yang duduk sini insya Allah gue usahain bapaknya ASF. Bawa ke Bali. Amin, insya Allah ya, dedinya ASF. Ya. Terus kalau sampai 2 juta, Sampai Irwansa gue suruh duduk di sini ya. gila lu 2 juta Irwansyah. Sekarang aja ngapain harus 2 juta lu sama Irwansyah. Lagi ini dia lagi sibuk lah gitu. Ya nanti gue salam. Oke nanti insya Allah gue salamin ya. Gue juga ke Balinya belum tahu kapan gitu. Ya udah guys, ini gue sekarang mau ngajak Ibu Echa makan dulu di Pacific Place. Thank you loh Ibu Echa, gue cuma bisa doain semoga lo di
apa di Paris, di Eropa sana, Lancar. enjoy, lancar semua apanya Amin. urusannya, Amin. balik lagi ke Indonesia sampai ketemu anak-anak juga Amin. ya. Amin. Terima kasih. Ditunggu nanti apa namanya, jangan lupa di share, di like, di komen, kita udah diomongin sama ibu ini. Itu janji gue tadi udah gue omongin tadi ya. Jadi sampai sini dulu guys, bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.